Ya, selamat malam, Bu. Malam juga. Saya kan Ya bertanya, silakan, Bu. ada yang mau ditanya? Iya, Mm-mm. boleh bertanya kan, Bu? Boleh, silakan Eh, Bu. Dulu 5 tahun yang lewat, saya kan Islam. Mm-mm. Terus kalau menurut iman Ibu, kalau kita bermimpi, apa istilahnya apa namanya ya? Bermimpi itu kalau menurut iman Kristen boleh apa enggak gitu? Soalnya 5 tahun yang lewat, kalau nggak salah 5 tahun yang lewat saya pernah bermimpi. Eh, Dalam mimpi itu seolah-olah Bunda Maria itu datang gitu kan. Terus dia merangkul saya sama anak-anak saya berdua gitu kan. Dia merangkul saya itu dengan penuh kasih sayang. Terus nggak lama lagi mimpi lagi saya. Mimpinya ini eh, dalam keadaan gelap gulita. Terus saya melihat ke langit kan gitu kan. Tahu-taunya ada seperti yang kayak di gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan. Jadi 3 kali saya bermimpi itu, Bu. Seolah-olah mimpi itu pertanda atau itu sekedar imajinasi aja. Tadi kan kamu bilang kamu dulu Islam. 5 tahun yang lalu kamu Sekarang saya Islam. masih Islam, Bu. Sekarang masih Islam. Cuma Oh. dari situ, Bu, saya pengen belajar. Pernah lah saya pinjam lah Injil ke kawan kan. Suami saya orang Mm-mm. Batak gitu. Jadi suami saya itu Islam sama saya. Terus kami sering komunikasi masalah agama dia dulu gitu kan. Mm-mm. Terus saya penasaran. Saya pinjam lah Injil dari teman suami kan. Saya baca, 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 baca. Cuman gitulah. Mungkin bukan nggak munafik saya, Bu ya. Memang dari Injil tuh saya mendapatkan pencerahan semua gitu kan, senang gitu. Pernah menangis saya baca Injil ini kan. Jadi sampai sekarang saya itu masih ini kan, kadang-kadang kalau pas dalam sholat saya ingat gitu kan, kalau saya berdoa itu seolah-olah doa saya itu kadang-kadang dikabulkan gitu kan. Cari saya ingin bertanya sama Ibu jalan keluarnya gimana gitu kan. Ya terserah Ibu. Kalau Ibu merasa senang nyaman dengan Tuhan Yesus, ya itu pilihan di tangan Ibu. Saya jawab sedikit Apa Kak ya. kita nggak berdosa itu, Bu? Misalnya aku sholat aku, cuman kalau pas habis sholat itu kadang-kadang teringat gitu kan, Mm-mm. minta aku sama Tuhan Yesus. Kadang-kadang permintaanku itu terkabulkan gitu kan. Ya Mungkin saya justru, jawab. ya silakan hitam putih. Jadi gini Bu, mohon maaf sebelumnya saya tanya. Ibu tahu dari mana bahwa yang datang itu dalam mimpi adalah Bunda Maria? Kan ya seolah-olah itulah dalam gambar-gambar yang dalam film-film gitu kan, persis itu Pak, persis itu kan. Nah jadi seolah-olah hati ini berkata gitu kan, kok dirangkulnya dalam mimpi ini nyaman rasanya gitu kan. Nah, Jadi gini Bu. aku tanyalah sama suami kan, suamiku kan dulu kan dulunya Kristen, jadi dia mau alaf sama aku kan, oh Pak, aku mimpi gini katanya kan. Itu kata suamiku ini, oh, itu Bunda Maria yang datang sama mama itu katanya kan. Iya ya, nggak tahu juga lah gitu kan. Gini Bu, Jadi eh, kita kita boleh percaya atau tidak itu hak Ibu. Tapi kuncinya gini, sesuatu yang datang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Tidak ada ya, ketakutan di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita bermimpi dan kita merasakan itu damai sejahtera, bukan ketakutan, hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, ya, itu dapat saya pastikan dari Tuhan. Dan ciri-cirinya itu gini, ketika mimpi dari Tuhan, berapa puluh tahun pun kita akan ingat. Tetapi kalau itu oh, bukan dari Tuhan, hanya sebulan, 2 bulan aja mimpi itu akan kita lupa. Ya, oh gitu ya Pak ya. Mbak, eh, di kekristenan itu bukan manusia yang cari Tuhan, Bu, tapi Tuhan yang memilih kita. Iya, iya Bisa Pak. Jadi apapun kita menolak, sekeras apapun kita menolak, kita akan terus merasa seperti roh kita ini ingin mencari dia gitu.
karena kita bersumber daripada Dia yang Maha. Jadi kalau memang Ibu merespon itu adalah hal positif, ya silakan Ibu pelajari sendiri. Bertanya boleh yang tepat, jangan Ibu bertanya malah kepada agama yang di luar kekristenan. Kalau bertanya tentang Kristen, bertanyalah kepada orang Kristen. Iya. Emang udah berapa lama mimpinya itu? 5 tahun. Udah ada sekitar 5 tahun yang lewat lah, Bu. Cuman sampai sekarang 5 tahun yang lewat. 5 tahun yang lewat. Mimpinya itu gimana sih tadi? Saya kurang jelas. Dalam mimpi ini, Bu, saya kan dalam mimpi, terus pas tidur, di kepala tempat tidur kan perasaan di dinding lah itu kan. Jadi seolah-olah, ya kayak yang kutanya sama suami kan gini, itu Bunda Maria itu mah, katanya kan, iya memangnya ya. Cuman pas di pas di rangkuleku itu, Bu, nyaman rasanya. Perasaan dia tuh apa lah namanya tuh? Perasa tempat berlindung lah, dilindungi. Gitu kan. Jadi nggak lama kemudian datanglah aku mimpi lagi, Bu. Jadi dalam keadaan mimpi ini gelap gulita lah alam ini semua kan. Pas aku lihat ke langit gitu kan. Ada 2 orang di atas duduk di kursi. Jadi yang kayak dalam film-filmku tonton itu kan persis kayak itu, apakah itu yang Tuhan Yesus itu ya, dalam pikiranku aja, Bu. Cuman aku nggak ada cerita sama siapa-siapa, sama suamiku cerita, sama orang lain nggak ada. 3 kali aku mimpi seperti itu, Bu. Apa itu petunjuk atau itu sekedar mimpi aja? Apa? Mimpi gimana? Lihat ke langit ada 2 orang. Terus maksudnya gini, pakai jubah putih gitu kan. Ngapain? Pakai jubah putih, dia seolah dia memberikan cahaya sama aku gitu, sama saya. Terus yang ketiga kali? Yang ketiga kali ada itu salib. Diapain salibnya? Gimana? Memberikan cahaya juga itu, Bu. Jadi dalam mimpi aku hitung ini, dalam mimpi saya udah berpikir sendiri. Habis itu saya penasaran, Bu, saya bacalah Injil itu kan, pengen tahu apalah artinya, mulai dari cerita Nabi Adam sampai Yohanes, sampailah perjanjian baru gitu kan. Jadi memang tersentuh hati ini kan, hati ini. Sampai sekarang apa aku nggak berdosa itu, Bu? Soalnya kalau pas habis sholat saya kan teringat gitu kan. Jadi aku minta sama Tuhan Yesus, sering dikabulkan permintaanku itu. Nyaman perasaan ini rasanya. Emang kamu minta apa sama Tuhan Yesus? Ya yang pengen kita apa aja lah, ketenangan atau istilahnya kita itu di apa, kok nyaman lah kalau kita mengadu, perasaan ada yang ya gini Bu, nggak perlu analisa terlalu dalam. Ibu dalam doa datang di hadapan Tuhan karena Yesus itu hidup. Contohnya kayak saya panggil Mikana, gitu. Karena Mikana bisa jawab nggak? Bisa. Karena apa? Dia hidup, dia punya telinga. Demikian pula Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Kalau kita panggil, dia pasti akan mendengar dan tahu. Nah, yang masalahnya di dalam Injil itu berkata bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Itu dan upah dosa adalah maut. Karena itu Tuhan itu mau memberikan hidup yang kekal dengan cuma-cuma kepada manusia, gitu loh. Tetapi manusia semua berdosa berdasarkan keadilan Allah. Jadi manusia harus menerima hukuman keadilan Allah itu. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa daripada umat yang Dia ciptakan, gitu loh. Menanggung hukuman keadilan Allah. Barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah rohnya Yesus itu sendiri, Roh Kudus diberikan kepada kita gitu. Dan Tuhan tuh mau dekat dengan kita. Tuhan itu bukan satu sosok yang bagaimana ya, angkuh, sombong dan sebagainya, tidak. Sekalipun Dia adalah pencipta kita, Dia itu sangat mengasihi manusia. Dia mau semua manusia kembali kepada Dia dan ada hubungan dengan Dia gitu. Tetapi yang menjadi penghalang itu dosa. Jadi Ibu baca lagi, kalau memang itu adalah dari panggilan dari Tuhan, ya Ibu berhubungan aja. Pokoknya Tuhan itu adalah satu diri yang hidup gitu. Yesus itu hidup. Kalau Ibu panggil, dia akan kan dikatakan dia kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Jadi ya Ibu
lihat aja gitu ya. Aku di sini nggak berani nganjurin harus pindah agama segala, ya itu masing-masing pribadi punya pilihan, Bu. Oh iya. Jadi Berarti Ibu kita merasa itu nggak seperti apa-apa itu. itu ya Pak ya? Gini, Apa Ibu kita itu berdoa, misalnya walaupun dalam sholat kita itu meminta sama Yesus, boleh itu ya? Gini, saya nggak tahu ya. Kalau saya nggak mau ngomong apa. Yang penting Ibu harus datang sendiri baca, karena yang dikatakan beriman itu bukan sekedar mengimani, tapi mengerti. Mengerti baru itu jadi Ibu baca lagi dan mohon Yesus ataupun Tuhan menerangi, Allah menerangi hati Ibu gitu. Dan sesuai dengan pimpinannya itu Tuhan bisa memimpin kok, bisa memberikan pengertian kepada pikiran dan hati kita, gitu ya. Gitu Pak, seolah isi Injil ini saya udah paham semua gitu, apa namanya, seolah penerangan itu ada di pikiran ini. Jadi kayak aku kan sering dengar Pak Mika kan berdebat-debat ini, aku ngerti gitu kan, cuman cara logika aku sendiri aja, nggak pakai apa namanya, nggak perlu dijelaskan lagi gitu kan, seolah adalah roh itu masuk ke diri ini, jadi ngerti aku isi Injil itu gitu. Yeah. Oke, jadi kakak dulu baca kitab Injil itu udah sampai mana? Udah berapa pasal? Udah baca dari Matius sampai atau dari mana? Baca Perjanjian Baru ya? Matius, Lukas. Matius sampai? Ya, tapi Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca semua. Oh, baca. Kakak nangis Pak waktu baca Injil? Iya. Kenapa kakak nangis? Apa ketika membaca pas Tuhan Yesus mengatakan kasihnya yang begitu besar, apa bagaimana Kak? Iya. Itulah. Atau iya. Karena saya juga kalau baca Alkitab, saya memang menangis. Saya menangis terharu dengan kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu besar, apalagi ketika waktu disalib sampai dia ditinju. Iya itu. Pas Tuhan Yesus disalib, aku nangis bacanya, nangis. Aduh, memang betul ya, memang tuh sampai berdiri belum main pas bacanya. Itulah, makanya aku bertanya-tanya, mimpi itu atau sekedar mimpi atau kita ini boleh bermimpi atau mimpi itu memang petunjuk gitu yang tanya. Jadi seolah hati ini dari sampai sekarang masih bertanya-tanya gitu kan. Tapi memang betul kakak waktu baca Injil kakak nangis? Serius? Nggak bohong? Serius? Aduh, pas baca dia itu mulai disalibkan, terus sampai dibunuh itu memang nangis aku baca. Tapi aku membacanya nggak tahu orang itu, sampai suami pun nggak tahu baca. Tuhan Yesus juga mengampuni perempuan berdosa, ibu nangis bacanya? Baca, nangis. Pas disalib itulah yang nggak sanggup, yang apa kali itu Bu. Nah, memang itu mungkin. Makanya saya bilang kalau Roh Kudus itu nggak datang sama kita apapun nggak akan paham. Jadi aku langsung paham isi Injil itu. Itulah kelebihannya dikasih ya Tuhan. Sudah, kenapa? Betul, kalau ini kesaksian Ibu betul, ya sebenarnya hatimu itu untuk Tuhan Yesus kakak. Iya itu makanya. Karena kamu ketika baca Alkitab itu, baca Alkitab sampai nangis, ya sama seperti kita. Karena apa? Iya. Kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus, ya besar cinta kasihnya sama kita itu terharu Mbak. Jadi sebenarnya Mbak itu terharu. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Iya. Itu misalnya kan Bu ya, kadang-kadang bawa motor gitu kan. Sekarang kan suami saya udah setahun ini meninggal. Dia kan dari Kristen dulu Bu. Jadi udah meninggal suaminya? Udah almarhum? Udah, baru kemarin pas tahun Bu. Jadi dia lah yang menceritakan terus berduka cita ya? Iya Bu, makasih Bu ya. Dia kan suami saya kan orang Batak Bu, Margauta Barat. Jadi dia kami sering cerita masalah agamanya dulu kan. Cerita dan entah jadi sekarang itu saya pun masih nggak tahu lah berdosa apa enggak lah. Soalnya kalau pas sholat aku tetap minta sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus ya? Iya. Kakak panggil nama Yesus? Iya. Amin. Apa diperbolehkan apa tindak ya?
Wow, luar biasa. Itu justru Tuhan itu sudah menjamah hati ibu. Karena kan tadi kakak bilang bisa nangis baca Alkitab. Karena bisa terharu lah gitu. Itu ya sudah jelas memang Roh Kudus yang menjamah hati ibu gitu. Iya, itu Ya makanya untuk apa mengeraskan hati lagi kakak gitu. Karena apa? Itu kasih Tuhan Yesus yang menjamahmu. Karena kita pun pada saat berdoa bisa nangis. Bisa nangis karena apa? Karena Roh Kudus menjamah hati kita. Memang cinta kasih Tuhan Yesus itu begitu besar buat kita kakak. iya Bu, Nggak bisa kita masalahnya kan pungkiri. waktu pas kemarin meninggal suami kan, aduh Tuhan kuatkanlah aku, Tuhan kuatkanlah aku, Tuhan itu kan. Jadi seandainya apapun yang terjadi selama ini Bu, kalau saya tetap berdoa gitu, walaupun nggak tahu lah berdosa lah, yang penting aku berdoa itu atas nama Tuhan gitu kan. Tuhan Yesus ya sering kalau pas habis sholat aku minta itu, jadi kalau pas bawa motor atau sekarang ini kan saya sendiri ya Bu ya, cari duit untuk membesarkan anak itu kan, kadang dalam bawa motor, Tuhan Yesus lindungilah aku di perjalanan aku, pokoknya semua lah aku minta. Sekarang Ibu itu aku percaya kalau Tuhan itu ada gitu kan. Amin. Ya Iya, gini Bu. nanti. Iya, silakan. Iya, nanti kakak nggak komunitas kita. Iya, apa? Saya. Aku sudah follow kakak ya, nanti follow back ya. Iya. Ya cuman itu Bu, masanya aku percaya bukannya dibaptis itu bukan dengan air. Aku percaya dibaptis itu dengan Roh Kudus. Berarti aku udah dibaptis sama Roh Kudus sama Tuhan Yesus, itu aja dalam pikiran. Iya, amin. Kalau ibu percaya bahwa ibu sudah dibaptis sama Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus ya. Bahwa sampai itu pun sampai Yohanes sudah aku baca semua. Sampai jujur ya Bu ya, ini cuman ini kan umum yang apa ini ya, umum yang mendengar ya. Aku sampai sekarang orang nggak tahu kalau aku baca Injil. Sampai aku bakar Injil itu aku minum airnya. Saya minum airnya. Biarlah ini untuk biarlah kalau berdosa pun berdosa. Saya bakar ya Injil itu Bu, biar nggak mau aku kasih sama orang lain, aku pulangkan sama orang yang punya. Sampai aku bakar, aku minum airnya. Kamu bakar Alkitabnya? Iya, saya minum. Juga bakar. Nggak sanggup. Ini. Maksudnya nggak sanggup gimana? Ya, ini Bu, dikasihkan sama orang nggak mau. Alkitab itu adalah firman Tuhan, adalah roh dan hidup. Nah, roh dan hidupnya itu bukan di dalam tulisannya itu, tetapi melalui tulisan itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara langsung dengan kita gitu. Melalui pertulisan itu Tuhan memberikan terang, membimbing gitu. Nah, kemudian gini, saya mau ngomong bahwa manusia itu dilahirkan memang bisa di dalam keluarga-keluarga, bahkan keluarga penyembah tikus. Tetapi manusia itu bukan milik orang lain. Manusia itu adalah milik Tuhan gitu, dan harus kembali dan mencari Tuhan. Dan Tuhan yang dia yakini itu dia harus kembali kepada itu gitu. Nah, jadi ibu yang harus berdoa dan bertanya dan belajar gitu. Kalau di sini kita nganjur-nganjurin nanti dibilang kita mengojok-ojok orang. Ya Mikana ya. Sampai sekarang Bu, doa Bapak kami saya terus baca. Doa Bapak kami. Ya bagus. Nah, sampai meditasinya itu kalau mau tidur aku saya dengar di HP kan sampai ketiduran. Dengar apa? Dengar meditasi? Maksudnya? Meditasi doa Bapa kami itu. Oh, dengar doa Bapa kami. Itu sebenarnya bukan meditasi, Bu. Itu doa supaya kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena doa Bapa kami itu kan maknanya itu sangat luas gitu loh. Iya. Saya tahu kok. Jadi makanya kalau mau tidur, kalau nggak bisa tidur, di HP itu kan ada untuk sejam. Saya ketiduran kalau itu sampai tertidur aja dengar itu. Bu. Jadi gimana Bu? Sekarang Bu Sofi. Ya Bu. Bu Sofi, apakah ada? Bu Silvi itu. Bu Silvi, saya salah. Gak bisa sih Bang Billy ini membaca. Iya. Saya mau tahu, apakah hari-hari ibu ini penuh dengan kesukaran? Sangat Pak, sangat. Tapi itulah saya percaya kalau Tuhan dan ibu membaca dan ibu membaca Alkitab dengan tangisan. Iya.
Oke, izinkan saya membaca Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Tuhan telah mendengar doa ibu. Tinggal ibu untuk mencari dia, untuk memilih dia, karena Tuhan sudah dekat dengan ibu. Pilihan sekarang ada di tangan ibu untuk menyerahkan seluruh hidup dan jiwa ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebenaran, Bu Silvi. God bless. Amin. Ya, jadi berarti sebenarnya Kak Silvi ini udah percaya Tuhan Yesus sebenarnya ya? Iya. Jujur, Bu, saya percaya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah ibu dan anak-anak. Ini kan permintaan hati ya. Seandainya aku ada rezeki gitu kan, seandainya aku rezeki, aku pengen ke Yerusalem, pengen ke tempat Tuhan Yesus yang disalibkan itu, pengen sekali. Kita itu Tuhan Yesus mendengar apa enggak tahu lah. Kakak jangan ke situ dulu kakak sekarang. Jangan ke situ dulu kakak sekarang ini, kakak itu serahkan dulu. Ini kakak itu serahkan dulu hidup kakak sama Tuhan Yesus. Lalu kita Bu, cita-cita aja. ke Yerusalem baru. Ya, kan banyak orang nih berlomba-lomba pengen ke Israel gitu kan, sampai ngutang gitu. Tapi kalau saya itu rindu, saya itu mau di Yerusalem baru saja. Makanya sekarang ini kakak, sebelum kita ke Yerusalem baru, maka kita lakukan apa firman Tuhan Yesus. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus yang kita lakukan. Karena Yerusalem ini kan, yang di sana itu kan, ya maksudnya enggak kekal gitu, tapi Yerusalem baru itulah yang kekal. Nah, saya baca buat kakak ya, Wahyu 21, seharusnya kakak itu merindukan tempat yang ini ya, Yerusalem baru. Ya. Nah, saya baca di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, itu bagaikan ya, bukan berarti datang betul-betul seorang pengantin ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan kita. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia
menjadi anak-anakku. Haleluya. Jadi inilah Yerusalem yang baru, kakak. Kita rindukan ke sini, di mana nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sana itu tidak ada lagi air mata, perkabungan, penderitaan, duka cita, tidak ada. Semua kebahagiaan sejati, di mana di situ adalah sumber air kehidupan yang nggak bisa kita bayangkan betapa bahagianya bersama Tuhan Yesus di sana. Ya, tahta yang megah ada bersama-sama dengan kita. Nah, kesitulah yang harusnya kakak rindu. Nah, bagaimana caranya ke situ, kakak? Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, di mana kakak juga bilang sudah percaya, ya serahkan sepenuh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Gitu, kakak. Mudahnya, Bu, ya. Amin, amin, amin. Oke. Loh, kemana hitam putih tadi? Jadi bagaimana sekarang, kakak? Ya, saya sudah udah bisa dapat pencerahan lah dari itu. Jadi kita itu harus betul-betul mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ya saya sekarang percaya aja dulu, percaya habis sholat, nggak lupa itu kan penting, entah itu diterima apa enggak, nak tahu lah, yang penting saya tuh minta sama Tuhan kalau dilancarkanlah semua yang hidup ini, jalan yang ku jalani. Sekarang itu, Bu, apa namanya, semenjak kejadian suami saya cuma mendadak juga, dia jantung dalam sehat, dia langsung pergi. Nggak ada pesan apapun. Cuman aku percaya Tuhan Yesus itu sayang, berarti dibalik semua itu pasti ada hikmahnya gitu. Amin, amin, amin. Oke, Ibu Novi mau didoakan? Boleh. Ya, oke. Kita berdoa ya buat teman-teman yang menonton. Kita doakan Ibu Novi Silvi supaya dia makin mencintai Tuhan Yesus, karena dia tadi kan sudah bilang percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan itu dari keinginan hatinya sendiri. Oke, kita berdoa buat Kak Silvi. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada saudari kami, Ibu Novi Silvi, di mana dia sudah menceritakan Tuhan apa yang sudah dia alami, apa peristiwa yang sudah dia lalui, di mana begitu banyak pergumulannya, dan dia juga menyatakan dia percaya bahwa dia telah berjumpa dengan Engkau di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia juga sudah mencurahkan isi hatinya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi dan mencintai Novi Silvi. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon bawalah Kak Novi Silvi ini ke dalam terang-Mu yang ajaib. Nyatakanlah kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang sudah dilalui oleh Kak Novi Silvi. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan Kak Novi sendirian. Engkau tidak akan pernah membiarkan dia berjalan Tuhan. Di mana setahun yang lalu suaminya sudah duluan Engkau panggil. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kak Novi Silvi tidak akan pernah Engkau biarkan sendiri Tuhan. Engkaulah yang mengobati luka-luka di dalam hatinya. Engkaulah yang membalut luka-lukanya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah di dalam hidup Kak Novi Silvi. Engkau melihat air matanya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, bawalah Kak Novi Silvi dan semua keluarganya ke dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau melihat air mata Kak Novi Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi Kak Novi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memilih Kak Novi untuk menjadi anak-Mu. Biarlah melalui Kak Novi Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberi Kak Novi kekuatan, penyertaan di sepanjang hidupnya Tuhan. Berikan dia pengertian, berikanlah cahaya-Mu di dalam hatinya Tuhan, bahwa dia tidak pernah sendirian, bahwa dia ada selalu untuk Kak Novi Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk Kak Novi dan untuk keluarganya Tuhan Yesus.
kami percaya Tuhan, masa depan yang indah Tuhan, Engkau sediakan buat Kak Novi ya Tuhan Yesus. Genggamlah tangannya Tuhan. Engkaulah yang selalu menopang dan bahkan yang menggendong Kak Novi sampai masa tuanya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah membiarkan dia jatuh sampai tergeletak Tuhan Yesus. Tapi Engkau selalu mengobati luka-luka. Engkau yang membalut dia dengan kasih-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu Bapa yang baik, tolonglah Kak Novi Tuhan. Jamah hatinya Tuhan supaya dia menetapkan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya yang menolong dan menyelamatkan dia dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Biarlah melalui Kak Novi ini Tuhan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna di dalam Kak Novi. Terima kasih Bapa. Tuntun dia Tuhan supaya dia lebih dekat kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang bisa menolong dan juga yang bisa menyertai dan juga masa depannya yang indah di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu melimpah di dalam kehidupannya Kak Novi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya Kak Novi, ya Tuhan Yesus melihat air matamu, Dia yang mengobati luka-lukamu, Dia yang menjawab doa-doamu. Mulai sekarang Kakak, berikanlah hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena Dia tidak pernah meninggalkanmu. Sebagaimana Tuhan Yesus menolong saya, Dia juga akan menolong Kak Novi. Saya juga banyak melewati pergumulan, tapi Tuhan Yesus menolong saya karena Dia Tuhan yang hidup, nyata, dan berkuasa. Oke, Bu Novi, nanti saya akan bacakan janji Allah kepada Ibu. Ini dalam Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dia akan